Mudah-mudahan teman-teman sudah mengerti cara kerja teks YouTube atau cara kerja kategori YouTube. Bagaimana cara kerjanya, bagaimana merangkumnya, merakitnya ya, meramunya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, tentunya di channel Jogja Freedom. Masih tentang seputar SEO YouTube ya, atau SEO YouTube. Kali ini saya akan membahas tentang tag. Banyak teman-teman di sana yang masih bingung ya, masih ragu apa itu sebenarnya teks, bagaimana cara kerjanya teks. Kebanyakan orang masih bingung untuk men-settingnya atau mensinkronkan ya. Padahal keyword, teks, judul sama deskripsi sebenarnya itu harus relevan, harus sinkron ya, harus keterkaitan. Teks itu sebenarnya adalah kategori yang mungkin pakai bahasa Inggris ya, jadi orang begitu susah untuk memahami. Teks itu digunakan untuk mengelompokkan video-video yang begitu banyak jumlahnya ya, yang disodorkan para kreator itu tadi, untuk memudahkan para searcher untuk menemukan video yang dimaksud sesuai dengan topik atau keyword yang dia inginkan. Nah, itu kehebatannya YouTube. Dia mempunyai mesin untuk mengkategorikan, mengidentifikasi sebuah konten video di YouTube. Mungkin sedikit berbeda dengan searcher-searcher yang ada di Google, yang ada di pencarian lainnya. Kalau di YouTube ini dikelompokkan berlapis ya, jadi kita harus benar-benar memahami kategori ini tersebut ya. Kategori bisa dibilang itu adalah alamat di mana Anda menentukan sendiri ya, video yang Anda buat itu alamatnya Anda taruh di mana. Nanti memudahkan mesin pencari YouTube itu untuk menaruhnya. Jadi jikalau ada searcher sedang browsing, mencari, mengetikkan kata kunci, nah, nanti YouTube akan menyodorkan teks yang mengandung kata kunci tersebut. Jadi teks bisa dibilang alamat, teks juga bisa dibilang kategori. Itulah fungsi teks tersebut. Setelah video Anda dikategorikan, dikelompokkan, maka di situ belum tentu untuk video Anda langsung di ranking paling atas ya. Masih ada klarifikasi lain lagi ya. Masih ada penilaian lagi lain, seperti jumlah viewer serta watch time dari konten tersebut ya. Jadi judul seberapa matching atau seberapa relevan dengan keyword. Keyword seberapa relevan dengan kategori. Jadi siklusnya di situ ya. Kita menentukan sebuah kata kunci atau keyword, di mana kata kunci itu kita buatkan alamat, kita buatkan kategori dengan berbagai kategori ya, yang mengandung kata kunci tadi. Setelah kita buatkan alamat-alamatnya tadi itu, atau kategori-kategorinya tadi, itu masih akan dinilai seberapa relevan, seberapa akurat judul, tema tadi dengan keyword yang dimaksud sama searcher atau mesin penelusur. Jadi masih bingung ya? Pelan-pelan, insya Allah ya, teman-teman akan bisa mudah memahami. Ibaratnya kita itu masuk ke lautan,
kita nggak tahu seberapa dalam itu laut ya. Kita hanya bisa menganalisa dan observasi. Bisa digambarkan seperti ini. Misalkan Anda membuat sebuah judul dengan keyword, contohnya pisang goreng. Judul Anda buat cara memasak pisang goreng yang enak. Teks itu bisa Anda pilih, misalnya pisang goreng lezat, pisang goreng populer, pisang goreng paling enak, cara bikin pisang goreng. Itu adalah teks juga. Yang dimaksud dari pisang goreng tadi, mesin pencari YouTube bisa mengidentifikasi, bisa mengkategorikan sang penelusur tadi, sang pencari sester tadi, itu akan dia mencari makanan untuk dimakan, pisang goreng untuk dimakan, atau pisang goreng untuk dia mau buat. Dia mau membuat pisang goreng atau dia mau mencari pisang goreng untuk dimakan. Nah, itu hebatnya mesin penelusur YouTube. Hati-hati menentukan kategori ya atau keyword. Di sini harus jitu. Anda harus benar-benar mendalami dan memahami arahnya mau dibawa kemana. Padahal di sini itu Anda sendiri yang membuat dan menentukan. Anda yang membuat konten, Anda yang membuat topik, Anda yang membuat topik atau tema tadi ya, Anda yang membuat judul, dan YouTube kasih. Silahkan Anda bikin teksnya, kategorinya. Kalau semuanya itu sudah tepat, yaitu tadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, masih diklarifikasi dengan watch time dan viewernya di situ. Tapi setidaknya ya, teks atau kategori ini sangat membantu. Di mana kita bisa mengontrol teks ini bekerja atau enggak, bekerja baik apa enggak. Kita dikasih fasilitas sama YouTube ya. Caranya, kita masuk dulu ke YouTube Studio, dashboard kita ya. Kita buka analisis, kita buka ke source traffic. Kita buka video. Jadi YouTube tadi menyediakan source traffic dari video yang kita buka tadi itu dari mana semua. Para penontonnya itu dari mana semua. Gampangnya ya. Para penontonnya dari mana. Itu tercatat. Jadi bagi Anda yang tanda kutip ya suka bumbung itu lewat ya, karena menurut saya enggak tantangan ya. Bumbung di sini maksudnya apa ya, ini trafficnya tidak diketahui dari mana, misalnya dari sub for sub itu kan terbaca semua dari mesin pencari YouTube ya. Jadi saya mengajak Anda untuk bagaimana caranya kita jujur ya. Di sini saya berusaha untuk kasih ilmu saya secara jujur supaya Anda tidak salah jalan. Nah, dari video yang telah kita buka tadi ya, trafficnya dapat kita ketahui ya. Source-nya dari mana, para pengunjungnya, para penontonnya itu dari mana semua. Dari Facebook, WhatsApp, Instagram. Tidak diketahui pun ditahu ya. Nah, untuk melihat teks kategori kita, judul kita, deskripsi kita, matching, tersinkron, bekerja optimal apa enggak, kita mengukurnya di mana? Di search pencarian YouTube. Anda lihat, di search pencarian YouTube itu video kita di peringkat berapa persen? Seberapa optimal sistem teks yang kita rancang ini tadi, seberapa optimal untuk mengoptimalisasi video kita. Nah, itu fungsinya dari teks. Ingat ya, goreng pisang
pisang enak, pisang manis, banyak ya cara membuat pisang goreng. Itu teks itu jangan sembarangan Anda bikin, ya. Teks dari pisang goreng yang Anda maksud itu Anda menyodorkan video tentang caranya membuat pisang goreng, atau Anda cuma mengasih tahu pisang goreng yang enak di situ. Itu teks kelihatannya satu kata, satu bahasa, tapi masih dikelompokkan lagi ya. Makanya YouTube memberi kebebasan kita membuat teks banyak ya. Nah, sampai dibatasi 500 kata ya di situ. Itulah kehebatan YouTube. Jadi kita harus berusaha untuk memahami ya. Harus berusaha kritis. Kita membuat keyword, kata kunci, topik untuk judul kita pisang goreng tadi. Kita membuat video itu bagaimana cara kita membuat pisang goreng, atau kita mau explore pisang goreng yang enak itu pisang goreng apa. Jadi pisang goreng aja sudah bisa dua ya. Singkat aja ini sudah bisa disimpulkan dua. Oke, sampai di sini ya pembahasan kita tentang pisang goreng tadi ya. Maaf, tentang teks tentunya ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah mengerti cara kerja teks YouTube atau cara kerja kategori YouTube. Bagaimana cara kerjanya, bagaimana merangkumnya, merakitnya ya, meramunya. Mudah-mudahan teman-teman sudah paham. Untuk supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi saya berikutnya, tolong di subscribe ya tentunya, dan please like and comment. Jikalau teman-teman membutuhkan pertanyaan, silahkan tinggal komen aja ya. Mudah-mudahan saya sempat untuk membalasnya. Oke, sampai di sini aja ya. Bye bye, sampai ketemu lagi ya.